Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nuryadin Semut Merulu. Semoga sahabat baik-baik saja, sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Setelah sekian lama saya tidak memberikan tutorial tentang pemupukan kelapa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip dan tutorialnya cara pemupukan kelapa agar air niranya mengalir deras dan maksimal untuk pertumbuhannya, sobat ya. Saya ini berada di lahan cabai dekat dengan perkebunan kelapa, sobat ya, karena saya mendalami pertanian itu tentang seputaran pohon kelapa, dan baru-baru kali ini ya, hampir 2 tahun ke belakang saya juga mendalami tentang seputaran penanaman pohon cabai rawit. Dan saya akan memberitahu kepada sahabat semuanya ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu tutorial pemupukan pohon kelapa ya. Dan nanti kedepannya saya juga akan memberitahu cara-cara untuk merawat cabai rawit agar tumbuh subur, buahnya lebat dan tidak terkena layu fusarium, sobat ya, di cuaca ekstrim seperti tahun-tahun ini. Sekarang saya ada beberapa pupuk yang saya akan aplikasikan untuk tanaman pohon kelapa agar air niranya itu mengalir maksimal, bisa sampai 5 liter dalam satu manggar ataupun dalam satu pohon itu. Kalau kita perawatannya maksimal, pemupukannya yang rutin, bisa menghasilkan 10 liter dalam satu pohon kelapa, sobat ya. Karena pohon kelapa itu, sobat ya, paling banyak air niranya itu dalam satu pohon itu paling banyak 10 liter, jarang lebih dari 10 liter. Itu sudah maksimal pertumbuhan pohon kelapanya. Di sini saya mau menceritakan ya, dan saya mau mengaplikasikan beberapa pupuk yang sudah saya alami. Alhamdulillah untuk pertumbuhan pohon kelapanya menghasilkan air niranya sangat maksimal. Yang pertama saya menggunakan NPK 16 merek petani, sobat ya, karena ini mengandung nitrogen, fosfat dan kaliumnya, sobat, yang sangat pas, yaitu nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, dan kaliumnya juga 16%, ditambah magnesium, boron, zinc dan mangan, sobat ya. Ini sangat bagus untuk masa pertumbuhan kelapanya, sobat ya. Karena kalau pohon kelapa itu disadapnya itu umuran sudah generatif, sobat ya. Karena kalau masih kecil di umur 4 tahun ke bawah itu tidak menghasilkan apa-apa, sobat ya. Karena pertumbuhan kelapa itu maupun berbuah ataupun disadap itu dari umur 4 tahun ke atas, sobat. Yang pertama saya akan menggunakan NPK 16 merek petani ini. Ini juga bagus untuk tanaman cabai, tanaman sawit ataupun tanaman-tanaman yang lainnya, sobat ya, seperti sayuran ataupun pohon-pohon seperti pohon durian juga sangat bagus. Dan kita aplikasikan untuk satu wadah ini wadah ukurannya 20 liter lebih, sobat ya, hampir 25 kurang lah. Kita aplikasikannya NPK 16 nya ini 2 on, sahabat ya, 2 on, atau kita kira-kira 1 gelas atau gelas seperti ini, sobat ya. Ini saya penanaman cabai masih kecil, sobat. Kita kasih untuk 1 ember ini untuk 5 pohon atau 6 pohon, kita kasih 1 koko ini. Kita rutin 2 bulan sekali kita kocorkan kepada tanaman cabai untuk ukuran 6 pohon kelapa dalam 1 ember ini. Kita masukkan dulu NPK 16 nya, sobat. Kita masukkan dulu NPK 16 nya. Kenapa sistemnya sistem kocor? Karena kalau sistem kocor itu cepat diserap oleh tanaman, sobat ya. Ditabur juga tidak masalah, tapi kalau kita tabur pupuk 1 kilo ini tidak cukup untuk 20 pohon kelapa, sobat. Tapi kalau kita cairkan ini NPK 16 dalam 1 kilo ini cukup untuk 20 pohon kelapa, sobat. Dan
cepat terserap oleh tanamannya juga sobat ya. Kalau kita kasihnya secara tabur, takutnya cuacanya itu tidak turun hujan sobat ya, lama terserap oleh tanamannya. Tapi kalau kita langsung cor ke dekat pohonnya ya, atau ke perakarannya, itu cepat terserap. Jarak 1 minggu juga akan kelihatan perbedaan air niranya sobat. Kita masukkan dulu 1 koko ini untuk 5 atau 6 pohon sobat ya. Kedua, kita menggunakan MKP merek apa saja, yang penting kadar kaliumnya tinggi, karena ini mengandung fosfat ya 52% dan kaliumnya juga 34%. Ini sangat dibutuhkan untuk masa kreatif agar air nira itu cepat keluar sobat. Kita kasih jangan terlalu banyak karena ini cukup lumayan mahal sobat ya, 5-60 per kilo. Kita cukup kasih 3 sendok untuk 1 ember ukuran 20-25 liter ini. Kita kasih 3 sendok sobat ya. Ini sangat bagus dan cepat terserap oleh tanaman, tidak akan mengakibatkan kerusakan walaupun kita kasihnya dosisnya sedikit agak tinggi, karena ini berbentuk kristal sobat ya. Ini tidak ada klornya sobat ya, karena ini langsung kita siram langsung terserap sobat ya. Ini bebas klor sobat. Masukkan dulu ini MKP nya cukup 3 sendok saja untuk 6 pohon kelapa sobat ya. Kita kasih 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Kita aplikasikannya kepada cabai cukup untuk 40 pohonan sobat, 40 pohonan atau 50 pohonan. Kalau untuk pohon kelapa ini paling maksimal itu 6 pohon sobat ya, 6 pohon paling banyak. Tapi pertumbuhannya itu menghasilkan air niranya sangat maksimal. Pokoknya lihat video-video saya sebelumnya sobat ya, itu air nira yang sangat melimpah itu berkat perawatan dan pemupukan di NPK 16 seperti MKP. Satu lagi KN sobat ya, ini adalah nitrogen dan kalium yang berbentuk nitrat yang langsung tanaman. Kita sekarang aplikasikan paginya, proyeknya juga sobat ya, atau setelahnya itu kelihatan perbedaannya sobat ya, karena ini cepat terserap oleh tanaman. Nitrogennya ini dibutuhkan oleh tanaman, walaupun tanaman hortikultur sangat membutuhkan seperti nitrogen, fosfor dan kalium, tapi ini lebih bagus karena ini tidak mengandung klor, tidak menghuni tanaman dan langsung terserap oleh tanaman. Kita masukkan pokoknya juga sobat. Kalau merek itu bebas sahabat ya, tapi yang penting itu kadar sobat ya, kadar nitrogen, fosfor dan kaliumnya itu sobat. Kita masukkan dulu, karena di kemasannya juga ada sobatnya untuk tanaman mangga, untuk pertanian seperti sayur-sayuran, cabai ya, kentang, timun, melon, semangka. Kalau ini bisa untuk tanaman mangga, berarti ini juga bisa untuk pohon seperti pohon kelapa, pohon kopi dan lain-lain sobat ya. Kita masukkan dulu 3 sendok untuk 1 ember ini. Kita masukkan dulu 3 sendok. Kalau tidak ada KNO ya ataupun MKP sahabat, boleh kasih pupuknya yaitu KCl sobat. Banyak di toko pertanian itu KCl sobat, karena KCl itu mengandung tinggi kalium yang sangat bagus untuk masa tumbuhan tanaman sobat. 2, 3 ini cukup untuk 6 pohon. Kenapa saya cairkan? Karena saya pengen langsung terserap oleh tanaman
dan jarak 1 minggu kurang itu bisa kelihatan hasil air niranya sobat ya. Dalam video saya sebelumnya saya tidak memberitahu pemupukan yang sebenar-benarnya sobat. Ada dulu 1 tahun ke belakang saya pernah mengaplikasikan itu PK16, micin dan garam, itu juga sangat ampuh dan sangat bagus untuk masa pertumbuhan agar air niranya maksimal. Coba saja cari di video-video saya sebelumnya setahun lalu, itu real yang saya lakukan sobat. Tapi yang ini saya ada review ya dulu karena nanti juga saya review. Ternyata sekarang untuk sahabat-sahabatku yang selalu nonton video saya ya tentang seputaran sadap kelapa, inilah rahasianya dan inilah sudah terbukti di ketiga pupuk ini. Pokoknya Amazing Beautiful sobat, meledak pokoknya air niranya. Kenapa saya kasihnya sedikit sobat ya, karena ini pupuk-pupuk ini cukup mahal ya. Saya pokoknya mantap lah, tapi cukup lumayan mahal untuk saya belinya. Saya sedikit isinya sobat gitu. Oh sobat ada bang yang lebih sobat, kasihnya ini 6 sendok atau sedikit sendok sobat ya, dalam pohon atau pohon untuk KNO dan MKP nya. Tapi perawatan saya ini rutin ya, 2 bulan sekali, paling 3 bulan sekali. Ini cukup saya kasih 3 sendok. Kalau sahabat kasih pupuknya itu setahun sekali, dosisnya harus ditekan sobat. Misalnya 6 sekali, itu dosisnya harus dari sendok sobat, karena saya ini mengasihnya Alhamdulillah pemupukan pohon kelapanya sudah selesai. Semoga menambah pengetahuan untuk sahabat sesama petani nira kelapa, semoga bermanfaat. Sekian dulu video kali ini dan nantikan video saya selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.